Shalom, umat-umat Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Kita senang oleh karena berkat yang boleh kita rasakan dari Tuhan sampai saat ini. Pada saat ini, kita akan mendengarkan sedikit pembahasan sebagai rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Kita puji syukur oleh karena kita sudah tiba di sabat yang keempat triwulan yang kedua tahun ini. Dan kita puji Tuhan, kita 1 minggu lagi lebih dekat menanti kedatangannya yang kedua kali. Sebelum kita mulai untuk belajar mengenai pelajaran sekolah sahabat kita sama-sama tunduk kepala untuk berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat yang kami boleh rasakan. 1 minggu kami akan belajar dan telah belajar dari pelajaran sekolah sahabat. Dan biarlah ini boleh menguatkan iman dan percaya kami untuk tetap setia menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dari surga untuk memahami pelajaran sekolah sahabat ini dan mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana Allah menawarkan perjanjian kepada hambanya Nuh. Bagaimana situasi zaman yang kian hari semakin buruk. Dan sahabat atau pelajaran kita sepanjang 1 minggu ini, pelajaran yang keempat, berjudul Satu Perjanjian yang Kekal. Bila mana kita melihat atau mengetahui pelajaran 1 minggu yang lalu, bagaimana Allah akhirnya masuk atau mengundang Nuh kepada suatu hubungan perjanjian yang menyelamatkan Nuh dan keluarganya di tengah-tengah situasi dunia yang semakin buruk. Kejahatan yang semakin waktu semakin bertambah banyak. Dengan alasan yang sama, kita pun bisa melihat pada saat ini situasi zaman, situasi dunia yang kian hari semakin buruk pada saat setelah atau pasca Nuh dan air bah. Tuhan akhirnya juga memilih menetapkan seorang hambanya yang setia, Abraham, untuk melaksanakan suatu rencana keselamatan. Dan melalui hambanya yang setia inilah dia ingin ada satu umat di dunia ini di mana dia bisa percayakan pengenalan akan dirinya dan juga rencana keselamatan itu menjadi umat atau menjadi bagian umat manusia secara keseluruhan. Dalam proses Allah menawarkan dan memberikan perjanjian ini, kita bisa melihat ada satu cara, ada satu pelajaran yang bermakna yang kita bisa pelajari. Kita perlu mengingat bahwa Abraham, yang dulu disebut namanya bukan Abraham, melainkan Abram, hidup di dalam lingkungan atau bangsa yang disebut bangsa Semitik. Di mana bagi bangsa Semitik, nama bukanlah sebagai sesuatu hal yang biasa. Melainkan sebaliknya, nama menjadi sesuatu yang amat sangat penting. Karena bagi bangsa Semitik, nama itu mewakili sifat, kepribadian, karakter. Nama juga mewakili perasaan, emosi sang pemberi nama. Nama mewakili juga situasi lingkungan dekat di mana nama itu diberikan. Itu sebabnya nama itu bermakna bagi mereka. Dan ada sesuatu hal yang penting di balik nama itu. Maka, bila mana Allah ingin memulai hubungan perjanjian dengan Abraham, seorang hambanya yang dipilih untuk melaksanakan rencana yang dia tetapkan itu. Abraham memperkenalkan memperkenalkan dirinya kepada Abraham dengan cara yang paling pribadi. Apa maksudnya?
Allah memberitahukan dirinya dengan namanya yang sebenarnya. Bukan maksudnya nama yang lain bukan nama sebenarnya, tetapi Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling pribadi, paling intim kepada Abraham. Dia menyebutkan dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, Kejadian 15 dan Kejadian 17 dengan kalimat aku adalah aku. I am that I am. Yang dalam bahasa Ibrani, bahasa Alkitab aslinya dituliskan YHWH. Bagi banyak orang menyebutkannya dengan Yahweh, walaupun kita tidak bisa pastikan cara membaca tulisan ini, oleh sebab catatan juga menunjukkan bahwa bangsa Israel sendiri pun tidak dapat menyebutkannya atau tidak diketahui cara menyebutnya secara pasti. Ada yang menyebutkannya dengan Adonai dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak mempermasalahkan hal itu. Yang penting di sini kita bisa melihat Allah memperkenalkan dirinya dengan cara yang paling pribadi kepada Abraham. Dengan ini kita bisa melihat bahwa dengan situasi zaman, dengan situasi lingkungan di mana Abraham hidup, Allah mencoba untuk menolong dia. Allah sebagai inisiator, pemberi perjanjian, pembuat perjanjian itu, memperkenalkan identitasnya, memperkenalkan sifat dan karakternya, memperkenalkan pribadinya. Dan dengan demikian, pengetahuan akan diri Allah itu, bila mana Allah bertemu dan memperkenalkan dirinya kepada Abraham, akan menolong Abraham pada saat itu untuk percaya kepada janji yang diberikan oleh Tuhan. Itu sebabnya menjadi penting juga bagi kita pengenalan akan Allah. Dan itu akan berhubungan bila mana kita bisa melihat di pelajaran selanjutnya atau di ayat Kejadian pasal 17, bahwa ide mengenai nama itu menjadi sangat penting lagi. Karena kalau saja Tuhan memperkenalkan dirinya dengan cara yang biasa-biasa saja, bisa jadi Abraham tidak akan percaya kepada Allah, bisa jadi Abraham tidak akan percaya kepada perjanjian yang diberikan oleh Allah, dan itu menyebabkan rencana Allah untuk umat manusia ini menjadi tidak nyata, menjadi tidak terjadi. Tetapi dengan cara demikian, Allah memperkenalkannya dalam Kejadian 17 ayat yang pertama disebutkan, maka Tuhan dalam huruf besar semua, YHWH, lalu selanjutnya berfirmanlah kepadanya, akulah ya Allah yang Maha Kuasa, El Shaddai. Dengan demikian menunjukkan Allah ingin menyatakan melalui konsep nama. Kita bisa melihat Allah menyatakan siapa dirinya, yang adalah pencipta, yang maha kuasa, berkuasa. Dan itu akan membedakan dengan Abraham yang adalah manusia. Kita ciptaan yang serba terbatas dan tidak punya kuasa. Dan dengan demikian Allah menunjukkan bahwa kita perlu bergantung kepadanya, dan perjanjian itu menjadi sesuatu yang menolong bagi kita, yang Dia berikan atas kasih karunia. Dari sini juga kita dapat melihat, sedangkan kita manusia sudah mengetahui dan Allah memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa, yang bisa melakukan segala sesuatu yang tak terbatas. Walaupun demikian masih sering kita tidak memperdulikan atau kurang memberikan perhatian kepada Allah dan kepada janji-janjinya. Bayangkan bila mana Allah tidak memperkenalkan dirinya, tidak menyatakan namanya dengan nama yang indah itu. Sedangkan sudah dinyatakan dengan nama yang indah, nama yang ajaib, kita masih sulit untuk percaya. Apalagi kalau tidak dinyatakan dalam cara demikian. Sebuah ilustrasi yang boleh menggambarkan kira-kira bila mana ada dua orang dalam suatu perusahaan atau organisasi,
lalu kemudian bermasalah, bersengketa, lalu di balik rapat, kemudian ada karyawan yang memanggil, dia katakan, saya akan selesaikan masalah ini. Sulit untuk dipercaya bahwa dia akan dapat menyelesaikannya. Kemudian kita bisa melihat bagaimana cara Allah juga menolong Abraham untuk percaya bila mana namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Sama seperti yang saya sebutkan di awal, bahwa bagi mereka nama itu menjadi penting. Kita tahu ketika seorang anak lahir dan diberikan nama, ada harapan di sana, ada cita-cita di sana. Bagaimana anak itu bertumbuh dan berkembang suatu saat nanti. Ketika dia dipanggil demikian rupa, hari demi hari, tahun demi tahun, maka dalam nama yang dia panggil, demikianlah dia akan memandang dirinya, demikianlah juga dia akan melihat dirinya, dan itu akan mempengaruhi dengan caranya bertindak. Jadi Allah memanggil Abram menjadi Bapa yang ditinggikan menjadi Abraham, bapa suatu umat yang besar, adalah membantu Abraham juga untuk percaya kepada janji yang Allah berikan. Dan itu terlihat. Lalu kemudian dalam perjanjian itu, kita bisa mengetahui bila mana dalam Kejadian 12 ayat 1-3, Kejadian 15 dan Kejadian 17. Janji itu adalah perjanjian yang kekal, yang turun-temurun. Tetapi keturunan yang dimaksud di sana bukanlah keturunan hanya secara jasmani, melalui tanda sunat yang diberikan atau dilakukan oleh Abraham dan keturunannya. Kita bisa melihat bahwa itu adalah tanda perjanjian, tanda percaya Abraham kepada janji Allah. Dan perjanjian baru melalui Galatia 3 ayat 7 dan 29 menjelaskan bahwa sama seperti Abraham percaya kepada janji Allah, perjanjian yang diberikan Allah, demikian juga kita percaya kepada perjanjian yang diberikan Allah, maka kita berhak mewarisi perjanjian Abraham. Kita juga berhak disebutkan sebagai keturunan Bapa Abraham. Dan dalam perjanjian itu, kita sebagai umat-umat Tuhan boleh melihat. Kejadian 18 ayat yang ke-19 mengatakan bahwa maksudnya Tuhan telah memilih dia Abraham. Dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikan kepadanya. Konsep perjanjian, kita bisa melihat sebagai umat-umat Tuhan. Kita melakukan dua hal. Pertama, penerima perjanjian. Kedua, pelaku perjanjian. Bila mana perjanjian itu kita terima, maka kita akan menjadi percaya. Lalu kemudian kita melakukan, maka berkat dalam perjanjian itu akan dapat dinikmati. Penurutan adalah alat di mana Allah dapat memenuhi perjanjian kepada umat-umatnya. Dan bila mana perjanjian itu rusak, itu bukan yang dirusak bukanlah syarat pemberiannya, tetapi syarat penggenapannya. Maka pelajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, bahwa apa yang diberikan Allah kepada Abraham bukanlah perjanjian individu, melainkan perjanjian universal. Memang itu diberikan secara individu kepada Abraham, tapi janji, isinya, makna, dan tujuan perjanjian itu diberikan dengan maksud dan tujuan menyeluruh kepada seluruh umat manusia dengan iman yang sama-sama seperti Abraham yakini. Yang kedua, kita menuruti apa yang disampaikan atau apa yang ada dalam perjanjian itu bukanlah oleh karena Allah menuntut atau Allah memerlukan penurutan kita, tetapi oleh karena kita mau supaya rencana keselamatan yang ada dalam perjanjian itu menjadi nyata dalam kehidupan kita. Inilah kira-kira rangkuman Sekolah Sahabat yang boleh saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas waktu yang singkat bila mana kami boleh membaca, mempelajari, dan mendengarkan sedikit rangkuman dari pelajaran Sekolah Sahabat kami. Dan biarlah ini Tuhan boleh menjadi berkat kepada seluruh umat-umat Tuhan, dan boleh kami memahaminya dengan bantuan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Kepada umat-umat Tuhan semuanya, kita jangan lupa untuk like, subscribe channel kita supaya semakin banyak orang yang boleh memperdengarkan
boleh menerima kabar atau pelajaran yang sangat baik dari pelajaran sekolah Sabat kita. Tuhan Yesus memberkati.